Kalau uangnya masuk jangan diambil habis Bu, Pak. Karena diambil habis rekeningnya jadi tidak bisa aktif lagi ya. Kosong sisain. gitu ya? Iya, jadi itu juga ada loh Mbak. Jadi karena diambil habis kosong, rekeningnya kosong kan jadi tidak aktif. Ketika kita transfer mereka balik lagi. Atau 1 digit saja rekeningnya itu nggak valid, itu uangnya kembali lagi. Dan banyaklah, intinya adalah pemutakhiran data Bapak Ibu ya. Harus selalu mengecek, diverifikasi dapodiknya agar sesuai memenuhi persyaratan penerima tunjangan. Nah, jika sudah memenuhi persyaratan semua, proses selanjutnya adalah rekomendasi penyaluran pada setiap tanggal 20 setiap bulannya Bapak Ibu ke Kemenq. Nah, jangan terlambat nih dari daerah untuk melewati tanggal tersebut. Selanjutnya, Kemenq akan mengirimkan rekomendasi kepada KPPN untuk penyaluran masing-masing guru. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang belum memenuhi syarat atau bahkan belum termutakhirkan datanya ya, di dapodiknya pada bulan sebelumnya tidak perlu khawatir. Loh, kok saya kemarin nggak dapat ya, uang saya kemana? Nggak usah khawatir. Segera mutakhirkan data Bapak Ibu melalui dapodik ya, agar dapat kami proses verifikasi persyaratannya. Nah, selama Bapak Ibu tercatat dan memenuhi syarat penerima tunjangan di dapodiknya, maka hak bayar bulan sebelumnya semasa tidak melebihi kebutuhan ideal dari rombel tersedia tidak akan hilang. Ingat, tidak akan hilang ya Bapak Ibu. Nah, namun proses penyalurannya akan dilakukan pada tanggal 20 pada bulan berikutnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dihimbau kembali ya jika ada perubahan kondisi di lapangan, baik itu mutasi guru. Bapak Ibu udah pindah nih sekolah, Bapak Ibu nggak update datanya, ya nggak bisa terima lagi. Kalau ada mutasi guru, kemudian ada masalah perubahan data lainnya atau kejadian lainnya, segera dengan cepat perbaiki dapodiknya ya. Maka semakin tepat waktu, maka penyaluran tunjangan Bapak Ibu juga akan semakin sesuai dengan jadwal. Selain itu, untuk ASN jika ada ketidaksesuaian data gaji pokok terkait dengan pangkat, golongan dan masa kerja, agar memutakhirkan data kepegawaian pada CIASN dengan melaporkan ke BKD, BKPSDM setempat. Ingat ya, jangan lupa. Oke, Pak Ribut, tadi udah denger ya penjelasannya ini ya dari Bu Nunu tadi, memang agak cukup jelimet ya Bu ya, harus memutakhirkan data terus begitu ya, harus. Bukan jelimet tapi harus semangat. Oh, harus semangat, iya. Karena ya kalau enggak nanti telat gitu loh masuknya. Betul. Ya kan. Oke, nah kalau Pak Ribut sendiri pengalamannya ini beneran nggak Pak langsung ditransfer ke rekening Bapak apa gimana? Betul, langsung ditransfer ke rekening saya. Oh, jadi nggak melalui pihak-pihak lain begitu ya Bu ya langsung ya? Enggak ya, karena Pak Ribut non ASN, dia langsung ke rekeningnya ya kan Pak Ribut ya? Ya betul banget, sudah tak belikan baju-baju lebaran. Waduh, mantap. Nah ini Pak Ribut, ini mumpung kesempatan ada Q&A nih, silakan monggo kalau mau bertanya nih ke Bu Nunu nih. Ya, Assalamualaikum Bu Nunu. Waalaikumsalam Pak Ribut. Saya berharap dengan Dirjen GDK Bu Nunu ini mudah-mudahan saya mengabdi sudah lama, 23 tahun mengabdi menjadi guru honorer, dan sekarang ketika paruh waktu, mudah-mudahan guru-guru di seluruh Indonesia yang masih statusnya guru P3K paruh waktu, mudah-mudahan ngomong ada Bu Nunu di sini bisa diangkat menjadi guru P3K penuh waktu atau P3K, mudah-mudahan segera diangkat, apalagi kesejahteraannya mudah-mudahan lebih ditambah lagi agar orang-orang yang mendidik, mencerdaskan anak didik bangsa bisa semangat lagi untuk mendidik anak-anak menjadi cerdas di Indonesia ini, gitu Bu Nunu. Itu aja. Ya terus, ngomong saya ini masih guru P3K paruh waktu, kan kerjanya sama dengan guru penuh waktu P3K atau PNS. Kira-kira bisa nggak Bu? Seperti saya ini guru P3K paruh waktu, misalkan kerjanya nggak sama dengan mereka atau pulangnya lebih cepat lagi gitu, nggak sama dengan PNS atau P3K gitu, bisa nggak kira-kira? Ya, Pak, pertanyaannya bagus dan sulit nih Pak Ribut. Yang pertama ya, yang pertama saja pertanyaan yang pertama dulu. Jadi kalau untuk perubahan status jadi paruh waktu kepada penuh waktu itu sangat tergantung kepada pemerintah daerah. Jadi yang pasti Pak Ribut sudah punya NIP kan ya? Sudah punya NIP, jadi tinggal nanti kalau tahun ini pemerintah daerah membuka
formasi untuk kekosongan guru untuk jabatan nih Pak Ribut, misalnya guru mata pelajaran Pak Ribut, itu sebenarnya bisa langsung diisi, dan dengan demikian status paruh waktu itu menjadi penuh waktu. Jadi kami juga mendorong ya, karena paruh waktu itu jumlahnya cukup banyak di Indonesia, itu kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia, jika membutuhkan guru-guru dengan mata pelajaran itu, pertama yang kita prioritaskan adalah yang paruh waktu itu menjadi penuh waktu, agar kepastian kesejahteraannya juga dapat diterima oleh guru-guru tersebut. Kemudian terkait dengan jam kerja ya Pak, sebenarnya semua guru baik ASN maupun non ASN itu beban kerjanya itu sama loh Pak. Nggak ada yang misalnya kalau honor itu harus sampai malam tuh nggak ada, karena semua beban kerjanya itu diatur dalam Permendikdasmen tentang beban kerja guru, yang ada juga Kepmennya turunannya. Di situ beban kerja guru itu 24 jam. Semua guru sama. 24 jam itu jika di sekolah Pak Ribut itu hanya Pak Ribut ternyata guru apa? Guru seni ya? Iya, saya guru kelas sekarang, kalau dulu guru seni. Ya, kalau sudah guru kelas itu beban kerjanya sudah ngajar selesai anak-anak selesai bareng dengan guru yang lain Pak Ribut. Kalau guru seni mungkin tidak bisa 24 jam karena kan jadwal seni di sekolah itu tidak banyak. Nah sekarang kalau sudah jadi guru kelas ya sama, hak kewajiban sebagai guru itu beban kerjanya diatur sama dengan guru-guru yang lain. Jadi tidak boleh disebut apa ya Mbak, digojlok lah kalau guru masih tapi begini Bu Nunu, misalkan saya kan guru kelas 3, guru kelas 3 kan ngajarnya kan sampai setengah 12 kan Bu, sudah kan? Nanti tapi pulangnya kita itu masih jam 2, otomatis masih nunggu 1 jam setengah, masih nunggu 2 jaman di sekolah, karena kan nunggu absen gitu. Ya kalau itu peraturan sekolah mungkin berlaku untuk semua guru, itu masing-masing sekolah punya aturan Pak. Jadi kalau itu diberlakukan semua guru, menurut saya ya sebagai guru yang disiplin, taat aturan, harus ikut aturan. Meskipun ya, kita disiplin kok. Ya, luar biasa. Kecuali aturannya itu khusus untuk Pak Ribut itu yang nggak boleh. Nah iya itu. Oke, terima Gitu ya. kasih ya Pak Ribut ya sudah curhat gitu ya sedikit-sedikit. Mumpung pas ini kesempatannya ada Bu Nunu gitu. Iya, soalnya dari jadi guru itu kita pulang itu kita masih nyambi kerja lagi Bu, biar menambah pemasukan seperti itu. Ya, karena kalau kita nggak punya pemasukan yang lain, kita jadi menyadarkan dari honor guru kan nggak mungkin Bu Nunu. Makanya kita ada ceperan dari guru tadi itu, berkanya kita tetap semangat menjadi guru. Ya, semangat Pak Ribut. Semangat, Nanti Pak Ribut. kalau Pak Ribut sudah jadi ASN, sudah menerima tunjangan profesi, saya rasa nggak perlu lagi cari ceperan. Kita sudah memikirkan kesejahteraan guru dengan merubah status yang tadi ya, harapan saya kalau statusnya sudah ASN, kemudian Pak Ribut dapat TPG, itu kan sudah lebih dari hampir sama loh gaji saya, 2 kali gaji tunjangan ya. Karena saya harus ini Bu, harus membantu murid-murid saya yang kurang mampu. Jadi kadang saya menerima gaji itu bukan buat saya, kadang buat murid-murid saya gitu. Iya. Luar biasa kalau itu. Mulia sekali Pak Ribut. Oke, baik. Oke, Sobat Belajar, tadi kita udah meluruskan semua isu-isu yang mungkin bikin rancu gitu ya, yang jadi ganjelan juga sama netizen gitu Bu ya, udah dijawab sama Bu Nunu tadi langsung. Nah, sekarang kita akan dengarkan sama-sama nih harapan dari narasumber kita. Monggo, pertama Bu Nunu dulu, harapannya bagaimana Bu? Baik, terima kasih Mbak Sheila. Jadi Bapak Ibu semua guru seluruh Indonesia yang saya cintai, tadi sudah ada ya beberapa isu yang diluruskan terkait dengan pengertian-pengertian. Harapan saya Bapak Ibu belajar dengan baik, memahami tadi konsep-konsep tadi supaya lebih paham. Harapan yang paling utama saya adalah kami Kemendikdasmen, Presiden melalui Kemendikdasmen itu sudah berupaya untuk menyelesaikan kesejahteraan guru ini, meningkatkan kesejahteraan ini dengan berbagai skema. Upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan itu sangat luar biasa transformatif ya Bapak Ibu. Dimulai dari meningkatkan kesejahteraan guru non ASN, akselerasi PPG agar semua guru dapat sejahtera, dan berbagai skema yang lain. Harapan saya Bapak Ibu mendukung program ini dengan yang pertama itu memastikan Bapak Ibu datanya akurat, datanya terverifikasi dengan baik. Dan yang kedua, setelah Bapak Ibu mendapatkan tunjangan itu, mari kita bersama-sama membantu pemerintah ini mendidik anak-anak kita, mendidik anak-anak bangsa, menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter kuat dan tahan banting, resilience. Mari kita bersama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.
Tolong jika ada isu-isu yang tidak sesuai dengan fakta, Bapak Ibu guru sebagai insan pendidik, bagian dari ekosistem kita, ujung tombak agen transformasi perubahan, membantu kami untuk meluruskan isu-isu yang tidak tepat tadi. Percayakan semuanya kepada kami terus berusaha bagaimana seluruh guru di Indonesia, baik ASN maupun non-ASN, dapat meningkat kesejahteraan. Terima kasih. Kabar baik hari ini ada promo spesial paket 4 e-book Bapak Ibu. 4 e-book pegangan guru terlaris sepanjang tahun ini bisa Bapak Ibu miliki hari ini hanya dengan Rp50.000 saja. Ada e-book ice breaking atau games untuk siswa, ada e-book guru cerdas finansial, panduan 15 usaha sampingan untuk guru, ada e-book buku pegangan guru sertifikasi, berisi ratusan pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh guru beserta jawaban lengkapnya, dan ada e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam yang lagi tren saat ini. Ayo Bapak Ibu jangan sampai terlewatkan promonya, segera pesan di WA admin 0823 1332 0383.